pelajaran ya? Iya, Bu. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Ibu, itu gambar apa? Om Bu Sulung bertanya itu gambar apa? Ada yang bisa menjawab itu gambar apa? Gambar masjid. Oke. Ibu, tahu bertanya, fungsi dari masjid apa? Oke, fungsi dari masjid ini apa? Ada yang tahu? Fungsi dari masjid? Silakan. Tempat ibadah orang Islam. Tempat ibadah agama Islam. Oke, jadi tadi sudah ada yang bertanya gambar apa itu? Itu adalah gambar Masjid. Fungsinya adalah tempat beribadah bagi agama Islam. Ini kita akan belajar materi masuknya Islam ke Indonesia. Dalam proses pembelajaran ini, Ibu akan menilai kalian. Ada yang tahu Ibu nilai apa saja? Ada yang tahu? Nilai pengetahuan. Menilai pengetahuan. Ada lagi yang lain? Iya. Menilai keterampilan. Oke, yang terakhir menilai apa lagi? Sikap. Sikap. Oke, jadi dalam proses pembelajaran ini, Ibu akan menilai pengetahuan, keterampilan, dan Sikap. Jadi, saya harap anak-anak sekalian harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang ada hari ini ya. Oke. Ibu mau tanya Grace. Grace, tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Grace? Menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Oke, menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Sekarang, masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang tahu pada abad berapa Islam masuk ke Indonesia? Pada 7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi. Ada pertanyaan? Silakan. Bukti masuknya Islam ke Indonesia. Oke, bukti masuknya Islam ke Indonesia. Ada lagi yang lain? Siapa di sini yang bisa menjawab pertanyaannya Samso? Saya. Oke, silakan. Sambil berdagang, para pedagang memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Indonesia. Oke. Jadi Santo, tadi pertanyaannya adalah bagaimana pedagang itu menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Jadi teman Anda ini menjawab bahwa bagaimana? Sambil berdagang, para pedagang memperkenalkan nilai Islam kepada masyarakat Indonesia. Oke. Sambil berdagang, ini kaum pedagang memperkenalkan nilai-nilai Islam ke Indonesia. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah Bukti masuknya Islam ke Indonesia. oke, bukti masuknya Islam ke Indonesia. Siapa yang bisa menjawab? Silakan Putri. Munculnya pemukiman Muslim di berbagai daerah seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Maluku. Oke, munculnya pemukiman Islam di berbagai daerah seperti Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Anak-anak ibu ini ternyata pintar semua. Kita berikan aplaus. Ibu mau tanya Sari. Sari, Islam yang masuk ke Indonesia ini berasal dari mana? Menurut teori Persia berasal dari mana? Dari Iran. Oke. Dulu namanya Persia. Kalau saat ini adalah Iran. Oke, ada pertanyaan lagi? Anak perhatikan video yang akan Ibu tayangkan karena setelah ini Anda akan berdiskusi dalam kelompok ya. Iya, Bu. Semuanya harus diam supaya Anda bisa memperhatikan menyimak video yang Ibu tayangkan. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat. Pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabut atau Tabui. Upacara Tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bukit Sumatera Barat untuk wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara Tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maulid Lomboa di Cikoang, Takalar, Sulawesi Selatan. Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai. Oke anak-anak,
Demikian tayangan video tadi. Semuanya sudah memperhatikan dengan baik, Kak? Sudah. Santo, siapa yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia? Kaum pedagang. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut ya. Silakan sampaikan jawaban Anda. Anda sudah duduk dalam kelompok masing-masing karena sudah sesuai dengan pembagian kelompok pada minggu yang lalu. Oke. Jadi setiap perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambilkan LKPD yang akan Anda kerjakan. Ya, bisa? Bisa. Silakan dari Fiona dulu. Fiona. Ketika Anda sudah mendapatkan LKPD-nya, itu dibaca aja petunjuk pengerjaannya ya. Jangan langsung ambil karton langsung kerja, tidak. Anda baca dulu petunjuknya seperti apa, kemudian Anda nanti kerjakan pada karton ini, ya. Setelah Anda kerja di karton ini, nanti Anda akan mempresentasikannya di papan tulis. Anda menempelkan karton ini, kemudian menempelkan pada papan tulis, kemudian Anda menjelaskan. Bisa ya? Bisa, Pintar semua, jadi Ibu yakin semuanya pasti bisa. Ya, dibaca baik-baik petunjuk pengerjaannya. Kemudian setelah Anda membaca petunjuknya seperti yang Ibu sudah bilang tadi, Anda bisa mengerjakannya di kertas karton. Anda bisa melihat atau mencari referensi di bahan ajar yang Ibu sudah sediakan. Kemudian juga di buku Anda bisa lihat ya. Semua anggota kelompok harus terlibat aktif dalam diskusi ini, karena Ibu akan menilai Anda ya. Setelah Anda berdiskusi, nanti Anda akan menyajikan ya, Anda presentasi. Oke, bisa? Sekarang Anda berdiskusi dalam kelompok. Di sini. Kan Ibu sudah bilang nanti kerjakan di kertas. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan tentang bukti teori, kelebihan teori, dan kekurangan teori, atau secara singkatnya maksudnya agama Islam dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori sejarah. Bukti teori sejarah yaitu ada dua. Yang pertama, batu nisan yang berasal dari sejarah Islam di Indonesia. Sekian presentasi kami, mungkin ada yang tanya. Saya mau bertanya tentang kelebihan teori Persia. Kelebihan teori Persia yaitu perayaan 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat yang dikenal tradisi Tabok. Yang kedua, penyerapan dan penambahan kosakata Persia ke wilayah. Saya mau bertanya, ini kelemahan dari teori Mekah. Kelemahan dari teori mereka yaitu kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ibu mempersilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kami akan mempresentasikan tentang masuknya agama Islam di Indonesia yang berkaitan bukti teori yang berdasarkan bukti teori sejarah, bukti teori Persia, bukti teori Mekah. Kami persilahkan. Apa kelemahan teori sejarah? Kerajaan Samudra Pasai yang menjadi bukti dari teori Gujarat menganut mazhab Hanafi tidak dijelaskan antara masuk dan berkembangnya Islam oleh bangsa Gujarat di Indonesia. Kamu bertanya, kelebihan teori Mekah. Adanya persamaan mazhab di Arab dan
Rakyat Indonesia memakai maskapai. Sekian. Sekian dan terima kasih. Ibu mempersilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Jadi baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang bukti dari teori Persia, bukti dari teori Gujarat, dan bukti dari teori Mekah. Bukti teori Gujarat adalah makam Maulana Malik Ibrahim. Sekian, terima kasih. Ada yang mau bertanya silakan. Bukti teori Gujarat. Bukti teori Gujarat adanya makam Maulana Malik Ibrahim. Semua harus bertanya ya. Jangan diam saja, hanya 1-2 orang saja. Oke, silakan. Saya mau bertanya kelemahan bukti teori Persia. Kelemahan dari teori Persia. Kelemahan teori Persia. Persia bukan wilayah pusat agama Islam. Pedagang dari Persia jumlahnya sedikit. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Anak-anak, terima kasih untuk hasil presentasi kalian yang luar biasa. Bekerja sama dengan baik, semuanya berikan aplaus. Oke, anak-anak, dari hasil presentasi tadi kita, apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Tidak ada? Kalau tidak ada, itu yang akan bertanya. Pada abad keberapa Islam masuk di Indonesia? Abad ke-7 Ada berapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia? Teori apa saja? Oke, anak-anak itu yang luar biasa. Berikan aplaus. Oke. Sekarang ibu meminta anak-anak membuat satu kesimpulan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Silakan Fiona. Jadi pada pagi hari ini kita belajar tentang masuknya Islam di Indonesia dan pada abad ke-13 Masehi mulai berdiri kerajaan Islam di Indonesia. Oke, ada lagi yang lain? Hari ini kita. Sekarang ibu mau tanya Aura. Aura silakan refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menurut Aura ini menyenangkan, menyedihkan atau seperti apa? Dan kita belajar apa saja? Tadi yang Aura presentasi apa saja? Pembelajaran hari ini menurut saya sangat menyenangkan. Karena hari ini kita belajar materi teori masuknya Islam ke Indonesia. Ya, ini ada 3 teori. Yang pertama teori Gujarat, kedua teori Persia, dan yang terakhir ketiga teori Mekah. Oke, berarti proses pembelajaran kita hari ini menurut Anda ini bagaimana? Untuk keseluruhan? Menyenangkan. Ibu sudah memberikan refleksi tadi, sekarang Ibu mau memberikan evaluasi berkaitan dengan materi kita hari ini ya? Iya. Ibu memberikan nilai dulu. Oke, anak-anak, Ibu sudah memberikan hasil kerja kalian. Jadi untuk pembelajaran hari ini 2 orang saja yang tidak tuntas ya. Nanti ketika Ibu membagikan ini Anda akan tahu siapa yang tuntas dan tidak tuntas. Ya. Yang tidak tuntas itu tolong pelajari lagi kembali materi hari ini, tadi Ibu akan memberikan remedi. Lainnya oke. Yang tidak tuntas sungguh-sungguh dengan santai itu tolong belajar lebih giat. Yang lain tidak boleh menertawakan temannya. Hari ini mereka tidak tuntas, jangan sampai besok mereka dapat nilai 100. Oke anak-anak, Ibu mengingatkan, minggu depan kita akan belajar materi saluran penyebaran agama Islam di Indonesia.
Indonesia. Jadi tolong di rumah itu Anda belajar, ya, bisa menggunakan buku, bisa menggunakan HP, ya. Iya, Ada Bu. sharing juga. Karena kemudian itu kita akan belajar materi saluran penyebaran Islam di Indonesia. Oke anak-anak, terima kasih untuk seluruh partisipasi anak-anak pada hari ini. Kita sudah bisa bekerja sama dengan baik sehingga Anda bisa mengatakan bahwa pembelajaran kita hari ini menyenangkan, ya. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Aura, silakan. Kita berdoa. Terima kasih Aura. Selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Siap. Hormat.